Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di Masjid Hunto Sultan Amai, Kota Gorontalo. Dan saat ini masjid ini merupakan masjid pertama dan tertua di Provinsi Gorontalo yang merupakan provinsi dengan julukan Serambi Madinah ini. Dan masjid ini dibangun pada tahun 1495 dan merupakan saksi sejarah pertama kali datangnya Islam ke Provinsi Gorontalo ini. Ingin tahu sejarah lebih lengkapnya? Yuk ikuti perjalanan saya kali ini. Masjid Hunto Sultan Amai adalah masjid tertua di Provinsi Gorontalo. Masjid ini dibangun pada tahun 1495 oleh Sultan Amai, pemimpin kerajaan Gorontalo yang pertama kali masuk Islam. Hunto singkatan dari Ilo Huntungo, berarti basis atau pusat perkumpulan agama Islam kala itu. Lokasi Masjid Hunto Sultan Amai berada di Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi, namun dengan ubahan minor. Tujuannya agar gaya dan arsitektur asli masjid ini masih tetap terjaga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan saya Dini. Saya ingin mengetahui bagaimana sejarah Masjid Hunto Sultan Amai ini, Pak. Masjid Hunto Sultan Amai telah diakui sebagai cagar budaya. Bentuk dan keasliannya tetap terjaga sampai hari ini. Bangunan utama masjid ini masih berdiri kokoh, meski ada penambahan sejumlah ruangan. Benda-benda peninggalan yang telah berusia ratusan tahun seperti mimbar khotbah, tiang-tiang utama masjid, beduk dari kayu randu, serta Al-Quran dengan tulisan tangan masih dapat dijumpai di masjid ini. Baik Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Takmiro Masjid Sultan Amai Gorontalo. Dan beliau yaitu Bapak Haji Syamsuri Kaluku. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya baik wabarakatuh. Pak Syamsuri, bisa dijelaskan bagaimana sejarah pertama kali Masjid Hunto Sultan Amai ini dibangun, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masjid ini masjid tertua di Gorontalo sebagai situs sejarah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Dibangun oleh Raja Amai pada tahun 1495, abad ke-15. Kalau kita tarik benang sejarah dengan Sunan Ampel itu setara Sunan Ampel. Sunan Ampel 1460. Nah, alhamdulillah berkat masjid ini, di mana Raja Amai pada waktu itu menjadi pusat peradaban, pusat pengembangan agama Islam. Masjid ini disebut Hunto oleh Raja. Hunto artinya Ilo Hundonga. Dalam tata bahasa Gorontalo artinya pusat atau sentral atau basis. Nah, alhamdulillah dengan adanya masjid ini maka dikenal di seluruh daratan Gorontalo bahwa ada pusat pengembangan agama Islam di Biau, dalam hal ini di Kota Gorontalo. Kemudian dalam perjalanan sejarah didatangkan banyak pendakwah, penceramah dari negeri Yaman atau dikenal Hadramaut.
juga ada yang dari Mekah. Mereka inilah yang membantu Raja Amai untuk menyebarkan agama Islam di Gorontalo. Dan sebelum itu tentu Gorontalo belum mengenal Islam. Mereka sudah memiliki adat budaya sendiri dengan agama animisme. Para orang tua leluhur Gorontalo, di mana mereka percaya roh-roh yang telah meninggal itu masih bersemayam di pohon-pohon yang besar, batu-batu yang besar, sehingga mereka memberi sesajian. Barangkali kayak Bali begitu. Nah, alhamdulillah Gorontalo lambat laun tahap demi tahap menjadi Islam. Itu abad ke-15. Nah, Raja Amai itu berkuasa 1495 sampai 525. Baik. Lalu Pak, kalau boleh tahu ini apa saja ini Pak bukti-bukti sejarah yang masuk ke Gorontalo dan diabadikan di masjid ini Pak? Ya. Jadi jejak daripada agama Islam, di mana masjid ini sebagai pusat peradaban, pusat pengembangan agama Islam. Seperti peninggalan Mi'raji, Maulid, Walimah dan sebagainya itu awalnya dari sini semua. Kemudian dikembangkan Menjadi budaya Gorontalo. budaya Gorontalo. Iya. Sebagai sarana media Raja Amai untuk mensosialisasikan agama Islam. Kalau di Jawa itu terkenal wayang, maka di Gorontalo Mi'raji, kisah-kisah, terutama kisah Nabi Muhammad SAW ketika mendapat wahyu untuk dimi'rajkan, diperjalankan oleh Allah. Di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayat innahu wassamiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad. Pak, boleh dijelaskan dulu kepada Tribuners ini apa tadi yang dimaksud dengan Mi'raj itu seperti apa Pak? Budaya seperti apa? Kebetulan Mi'raji ini sudah dilombakan, ada festival Mi'raji yang dipelopori oleh Dinas Pariwisata Kota. Nah, di situ semua para pelantun yang hebat, yang mampu melantunkan secara syair, ya, bahwa Mi'raji itu adalah syair, sejumlah syair-syair yang bermakna, sangat diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu Raja Amai mensosialisasikan agama Islam itu melalui Mi'raji ini dari rumah ke rumah atau door to door. Nah, sehingga masyarakat ketika mendengar Mi'raji itu maka terbuka wawasannya bahwa oh beginilah Islam itu. Jadi kalau kita berbuat baik akan mendapat imbalan surga. Kalau kita berbuat buruk, maka imbalannya neraka. Pak, lalu bisa dijelaskan Pak ini setelah di Masjid Sultan Amai ini tuh apa Pak bukti-bukti sejarah yang masih dipertahankan sampai saat ini Pak? Baik, sebenarnya panjang ceritanya. Oh, ya. Bahwa masjid ini adalah bukti sejarah, bahkan merupakan mahar perkawinan. Di mana beliau ketika meminang seorang putri raja dari daerah Moutong, di sana ada satu kerajaan bernama Kerajaan Palasa. Rajanya adalah Raja Ogomenjolo. Beliau memiliki seorang anak putri yang cantik jelita. Di Minang dilamar oleh Sultan Amai. Persyaratan yang diminta oleh pihak wanita ini, Raja Amai harus masuk Islam dan dirikan sebuah masjid. Nah, sehingga masjid ini atas permintaan raja
dari Mautong Plaza itu. Iya, dan merupakan mahar. Mahar, sehingga kemudian syarat dengan banyak latar belakang cerita-cerita, legenda-legenda. Yang peninggalan antara lain mimbar tertua, belum pernah dirubah. Kalaupun lapuk di bawah hanya diperbaiki. Kemudian ada sumur tua. Iya. Sumur itu tidak. Kita sambil jalan. Ya, Iya. ada sumur tua. Di belakang ada makam-makam para ulama. Kemudian ada beduk tertua. Iya, beduk itu juga masih asli ya, Pak? Masih. Sudah berganti, tapi itu peninggalan juga. Oh iya. Baik, pertama kita lihat dulu sumurnya. Silakan. Iya. Ya, Iya, Pak. silakan. Ini sumur tua yang peninggalan Raja Amai. Iya. Kalau saya dengar Pak, sumur ini dibangun dengan menggunakan telur. Jadi karena dahulu belum ada pabrik semen. Iya. Sehingga lebih kuat dari semen. Iya, oh. Gitu. Sumur ini Pak dibangun sejak pertama kali masjid juga dibangun. Iya. Masjid dibangun, ini juga dibangun. Sehingga dia seumur dengan masjid 1495. Oh iya. Ini. Dan sampai sekarang masih ada Pak? Iya, ini masih ada. Oh iya. Jadi Tidak saya- dimusnahkan karena memang alhamdulillah orang tua-tua juga mengkeramatkan Iya. masjid ini. Kenapa disebut sumur keramat? Waktu bulan puasa hari Jumat itu musim kemarau. Tidak ada air, orang mau ambil air wudhu tidak ada. Kemudian Syekh, tokoh spiritual zaman dulu, dia bilang mari kita angkat tangan minta pada Allah. Tiba-tiba air itu dari dasar dia meluap terus naik sehingga keluar dari bibir sumur. Oh, jadi ada keajaiban. Satu keajaiban yang luar biasa. Iya. Dan saya sendiri pernah haji tahun 2003 masuk ke ruangan sumur Jam-Jam. Nah, sumur Jam-Jam itu ternyata ukuran diameternya sama dengan ini, dengan masjid ini. Jadi saya berasosiasi mungkin yang membuat sumur Hunto itu sama dengan orang yang menggali, orang yang dari Mekah yang membuatnya, sehingga itu ada hubungan Pak. hubungan emosionalnya. Iya. Iya, baik. Baik. Ya. Lalu ada apa lagi nih Pak? 4 tiang atau 6 tiang ini Pak masih asli juga ya Pak? Ini sudah direhab Iya. karena diangkat plafon dan dibikin permanen di atas, tetapi tidak merubah keasliannya, tidak merubah bentuk aslinya. Masih tetap Malahan sama. dikembalikan kepada bentuk asli menurut penuturan orang tua. Tiang ini 8 persegi. Perseginya. Iya. Dia 4 filosofinya, 4 sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Khalifah ya Pak? Khalifah Iya, 4 di zaman khalifah. Rasulullah. Iya. Sehingga kekokohan daripada masjid ini terletak di tengah-tengah, di dalam interiornya. Lihat bersama, kita kunjungi. Ini peninggalan zaman dahulu. Makamnya memang ada di sini. Ini ruangan. Kalau boleh tahu ini Pak makam siapa saja? Itu makam Raja Amai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya ahli kubur. Ya, ini makam Raja Amai. Ini makam tokoh spiritual di zamannya. Makam Aulia. Aulia bernama Syekh Syarif bin Abdul Aziz. Jabatannya di Mekah itu pemegang kunci Ka'bah. Iya. Kenapa kok dia meninggal di sini? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Iya. Dia ini ketika mau mengontrol barang-barang yang ada di dalam Ka'bah, dia lihat ada orang di dalam. Dia kaget. Antum ini dari mana? Dia bilang, saya dari Gorontalo. Nah, ternyata Raja Amai. Ditemukan di dalam Ka'bah. Ditemukan di dalam Ka'bah. Dia bilang, kau pakai ilmu apa? Dia bilang, ilmu saya hanya berzikir. Zikir. Ada yang ribuan zikirnya. Khusyuknya di sini. Kemudian dia minta transfer ke
Mekah Iya. tanpa melalui kendaraan apapun, ya dengan kuasa Allah tentunya ya. Jadi ilmu itu kemudian diterima oleh Syekh ini. Syekh ini bertanya, coba ajarkan sama saya. Iya. Akhirnya beliau tiap minggu datang di sini melalui ilmu itu. Oh, seperti itu ya. Memberikan bekal materi spiritual. agama Islam ya. Iya. Kemudian akhirnya beliau bertepatan meninggal di sini. Iya, iya. Ahli waris keluarga dari beliau, Keluarga raja turunan, ada istri. Sebenarnya di ujung sana itu cuma bangun masjid. Iya. Oh, iya. Iya, yang berasal dari Mautong itu. Iya. Baik. Baik. Oke. Lalu yang sebelah itu? Itu seorang dermawan asal dari Kalimantan. Oh, Bermarga Durahim. iya. Dan yang Yang bernama istrinya. Di sana putrinya bernama Masita. Di bawah daripada itu terdapat makam Boki Autamo. Oh, Boki Autamo sebagai dermawan. Tidak istri Pak Raja, istri Raja. Istri Raja. Ya, permaisuri Raja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.